tema agar bayi terlahir selamat. Agar bayi terlahir selamat. Momen lahirnya sang buah hati, itulah momen yang sangat dinanti-nanti oleh para orang tua. Bahkan jauh-jauh hari sudah mengkonsultasikan kepada dokter atau kepada bidan tentang kapan HPL-nya. Apa Bu HPL? Hari perkiraan kelahiran, ya. Itu sudah jauh-jauh hari sudah ditanyakan. Ini menandakan bahwa hari kelahiran bayi adalah sebuah momen yang ditunggu. Namun demikian, walaupun ditunggu, tapi di hari ketika bayi itu akan lahir, ada perasaan cemas, ada perasaan khawatir, ada perasaan takut. Di hati siapa? Ibu atau bapak? Dua-duanya. Orang tua atau mertua? Dua-duanya. Walaupun itu hari yang ditunggu, tapi perasaan cemas, takut, khawatir itu ada. Kenapa Bu? Kok diem aja? Jenengan yang lahiran kok kenapa ada perasaan cemas? Takut jangan-jangan tidak lancar proses kelahirannya, proses bersalinnya. Takut jangan-jangan bayinya tidak normal. Takut jangan-jangan ibunya yang tidak bisa bertahan hidup. Takut jangan-jangan harus melalui operasi sesar, padahal duitnya pas-pasan, ya. Perasaan-perasaan takut itu ada muncul di dalam diri para orang tua. Dan tentunya setakut apapun tetap ada harapan agar bayi itu terlahir dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Begitu pula ada harapan agar sang ibu bisa pulih seperti sedia kala. Nah, agar tujuan itu tercapai, bayinya selamat, ibunya juga selamat, kita melakukan dua usaha. Yang pertama adalah usaha medis, ya, usaha lahiriah. Yang kedua adalah usaha syar'i. Ada berapa usaha Bu? Dua. Yang pertama usaha apa? Medis, yang kedua usaha syar'i. Usaha medis ma'ruf, ya, udah pada tahu. Dianjurkan supaya banyak makanan yang bergizi, ya, vitaminnya yang cukup, zat besinya yang cukup. Kalau perlu tambah darah, macam-macam lah yang dianjurkan oleh para pakar kesehatan. Jangan terlalu capek, ya, cukup istirahat, sering mengontrolkan kandungan, entah ke bidan, entah ke dokter, terus dipantau. Ini adalah usaha medis. Apakah usaha medis cukup? Cukup mboten? Mboten. Selain usaha medis, perlu juga diiringi dengan usaha syar'i. Usaha syar'i itu adalah banyak-banyak berdoa, berzikir,
membaca bacaan-bacaan yang dianjurkan untuk dibaca. Apakah ada doa khusus buat ibu bersalin? Apakah ada bacaan khusus agar proses kelahiran bayi itu lancar? Saya pribadi belum tahu di dalam Al-Quran atau hadis yang menyebutkan khusus bacaan ketika ibu lahir atau ibu melahirkan. Saya belum menemukan ada bacaan khusus yang perlu dibaca atau dianjurkan dibaca ketika sang ibu akan melahirkan bayinya dalam proses persalinan. Tapi bukan berarti kemudian nggak ada bacaan-bacaan yang bisa dibaca. Ada, yaitu bacaan-bacaan yang memang dianjurkan untuk dibaca dalam kondisi khawatir, dalam kondisi cemas, dalam kondisi susah, dalam kondisi genting. Secara umum ada bacaan-bacaan dan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk kita praktekkan di saat-saat seperti itu. Dan proses persalinan adalah salah satu kondisi di mana orang-orang yang berkepentingan saat itu merasa cemas, merasa khawatir, susah, apalagi kalau misalnya sudah lama ditunggu-tunggu tidak lahir-lahir, bahkan sampai kering ketubannya, itu kan kondisi susah. Nah, dalam momen-momen susah itu ada beberapa bacaan-bacaan yang dianjurkan untuk dibaca, dan ini insya Allah bisa kita praktekkan ketika ibu dalam proses persalinan untuk bayinya. Apa saja bacaan-bacaan itu? Di sini kita berikan 3 bacaan, ya, dari yang paling pendek, yang sedang, dan yang panjang. Milih yang mana, Bu? Nah, karepe sing pendek, ya. Tapi kita pelajari semuanya. Siapa tahu ada yang membutuhkan, bukan hanya ketika bersalin saja, bukan hanya ketika proses melahirkan bayi saja, tapi ini doa yang akan kita pelajari ini bisa kita pakai dalam semua kondisi. Saat kita sedang susah, saat kita sedang galau, saat kita sedang ada masalah berat, saat kondisi genting, apapun kondisi itu, bukan hanya ketika sedang dalam proses melahirkan bayi. Bacaan yang pertama adalah bacaan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabiyah muslimah di zaman itu, yaitu Asma binti Umais. Sinten, Bu? Asma binti Umais radhiyallahu anha. Jadi yang namanya Asma di zaman itu bukan hanya putrinya Umar saja, ya, bukan hanya putrinya Umar bin Khattab saja, ada juga Asma binti Umais. Nabi SAW berkata kepada Asma, wahai Asma, mau enggak engkau kuajari beberapa kata yang bisa kau ucapkan saat engkau sedang khawatir, ya, saat engkau sedang khawatir, apapun kondisinya, khawatir karena akan melahirkan, khawatir anaknya enggak pulang-pulang, khawatir ada gangguan di malam ini, khawatir ketika ada hujan lebat takut banjir, khawatir dengan binatang buas, khawatir yang lainnya. Apa bacaan itu? Beliau mengatakan, Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Apa, Bu? Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Sekali lagi, Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a.
Apa artinya? Allah, Allah Rabbku, ya, Tuhanku yang menguasaiku, yang memberiku rizki, yang mengatur kehidupanku. La usyriku bihi syai'a, aku tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita dalam suasana genting kita harus ingat siapa, Bu? Allah. Kenapa kita ingat Allah? Karena Allahu Rabbi. Karena Allah adalah Tuhanku. Allah yang akan melindungiku. Allah yang mengatur seluruh kehidupanku. Allah yang akan melindungi sang ibu dan anaknya. Allah yang memberi kehidupan kepada ibu dan anak. Allah yang akan memberikan rizki kepada ibu dan anak dan semua manusia. Ya, ada sebagian ibu ketika melahirkan anak yang ke-11 misalnya, ya, itu takut, ya Allah, 11 gimana apanya. Ingat, Allahu Rabbi, ya. Yang akan memberi makan, yang akan memberi rezeki adalah siapa? Allah. Jadi nggak usah takut ibu memiliki anak yang banyak. Ya, di zaman ini banyak ibu-ibu yang takut punya anak banyak. Nggak seperti dulu. Ya, kapan itu ya saya diceritai? Belum lama ini diceritai ada seorang mbah-mbah yang baru seto, anaknya 21. Berapa, Bu? 21. Ya, Masya Allah. Kalau sekarang rata-rata ibu-ibu ini anaknya pol, pinten, Bu? 5 itu sudah banyak, ya. 5 bewis kelalen, si nomor 1 jenenge sapa? Keliru-keliru manggilnya. Gak usah takut, ya. Mbah-mbah kita dahulu anak 5 itu terhitung sedikit. Kalau sekarang anak 5 terhitung banyak. Gak usah takut, karena yang akan memberi mereka makan, memberi mereka rizki adalah Allah. Kemudian setelah itu kita baca la usyriku bihi syai'a, aku tidak akan mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Ini bentuk konsistensi kita. Kalau kita yakin Allah satu-satunya yang menguasai diri kita dan alam semesta, Allah satu-satunya zat yang mengatur diri kita dan alam semesta, maka kita tidak akan mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Kita tidak akan minta-minta kepada selain Allah. Kita tidak akan menggantungkan kehidupan kita kepada selain Allah. Itu sebagai konsekuensi keyakinan kita bahwa Allah Rabbi, ya, Allah adalah Tuhan yang menguasaiku, yang mengatur hidupku, yang memberiku rizki, yang bisa menghidupkan dan mematikanku. Konsekuensi dari pengakuan itu semua, kita tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun, ya. Karena sebesar apapun makhluk Allah tidak akan pernah sebanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bacaan yang pertama. Pindah kita bacaan yang kedua. Ini yang bacaan sedang. Yang pendek udah hafal, Bu? Hah? Apa coba? Masya Allah. Ya, bagus. Sekarang kita pindah ke bacaan yang sedang, ya, nggak terlalu panjang tapi juga nggak terlalu pendek, yaitu sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk dibaca dalam kondisi susah dan genting, yang diistilahkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dengan da'watul makrub,
Ya, doa dalam suasana genting. Doa ini disebutkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab beliau As-Sunan dan dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban, yaitu doa yang berbunyi Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Saya dulu baca, nanti ibu bisa mengikuti. Allahumma rahmataka arju. Monggo. Fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Baik, bareng-bareng 1, 2, 3. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Apa artinya? Allahumma rahmataka arju, ya Allah, hanya rahmatmu yang kuharapkan. Ini kalau kita dalam kondisi-kondisi genting, yang harus kita tumbuhkan di dalam hati kita adalah optimisme. Kenapa Bu? Optimisme. Optimis dengan rahmat Allah, optimis dengan kasih sayang Allah. Jadi seberat apapun vonis dokter, Mas atau Pak, istri jenengan ini dan bayinya jenengan, potensi selamatnya itu adalah bukan 50-50, tapi 70-30. 30 itu harapan selamatnya, 70 harapan apa? Tidak selamatnya. Segenting apapun suasana, maka kita serahkan itu kepada siapa Bu? Allah. Kita ucapkan Allahumma rahmataka arju, ya Allah, hanya rahmatmu yang aku harapkan. Jadi sekalipun kita itu minta bantuan ke dokter, minta bantuan ke bidan, itu jangan sampai tawakalnya itu kepada siapa? Kepada dokter dan bidan. Misalnya nih ya, sudah janjian dokternya akan menangani kelahiran atau proses persalinan istri atau proses persalinan ibu akan ditangani oleh dokter A misalnya, udah janjian. Ternyata di hari janjian itu dokter A-nya berhalangan, akhirnya digantikan oleh siapa? Oleh bidan misalnya, atau oleh dokter yang lain. Wah, kepriwe kayane tah ora selamat. Wah, gak boleh ya. Ketergantungan dan tawakalnya kita ketika menghadapi suasana-suasana genting atau suasana-suasana yang lainnya itu jangan kepada makhluk, tapi ketergantungan hati kita kepada sinten? Kepada Allah. Makanya di sini dikatakan Allahumma rahmataka arju, ya Allah, hanya rahmatmu yang aku harapkan. Ya, yang pernah belajar bahasa Arab di sini, terjemahan hanya itu diambil dari susunan kalimat rahmataka arju. Ya, rahmataka itu sebagai objek,
itu ditaruh di depan. Itu artinya hanya rahmatmu yang aku harapkan, hanya bantuanmu ya Allah yang kami butuhkan. Terus diperkuat dengan kalimat fala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan engkau jadikan aku memiliki ketergantungan pada diriku walaupun hanya sekejap mata. Apa artinya? Artinya ya Allah, jangan jadikan engkau itu, jangan engkau jadikan aku menggantungkan kekuatan pribadiku walaupun hanya sesaat. Ya. Di sini digambarkan sesaatnya itu dengan ungkapan torfata ain. Torfata ain itu adalah sekejapan mata. Sekejap mata. Berarti cuma hanya sekedar sekejap mata itu. Jangan sampai kita punya ketergantungan kepada diri kita sendiri. Dan ini amat disayangkan. Banyak di antara kita yang mengalami kondisi-kondisi kita lebih percaya dengan apa yang ada di kantong kita dibandingkan apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau buktinya? Ketika jenengan akhir bulan dompetnya masih tebel, pede napa mboten? Pede napa mboten? Pede. Ketika akhir bulan buka dompet kosong, pede napa mboten? Hah? Jujur, pede napa mboten? Mboten. Saya tanya, kekayaannya Allah itu apa hanya di dompet jenengan? Hah? Mboten. Kenapa kita lebih bergantung kepada lembaran-lembaran yang ada di dompet kita, kemudian kita melupakan lembaran-lembaran yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Imam Ahmad, beliau mengatakan, dari sekian banyak hari yang aku jalani, hari yang paling aku bahagia dan tenang adalah hari ketika aku tidak punya apa-apa. Kenapa, Bu? Hari yang paling tenang dalam hidupku, hari yang paling bahagia dalam hidupku adalah ketika aku nggak punya apa-apa. Duit orang duwe, panganan orang duwe, banyu orang duwe, nggak ada harta di rumahku. Itulah hari paling tenang dalam hidupku. Kados sinten, Bu? Hah? Kados kula kali jenengan? Kalau saya dan jenengan itu hari paling nopo? Hari paling menyedihkan dalam kehidupan. Itu kebalik. Kalau Imam Ahmad enggak. Imam Ahmad rahimahullah, muridnya Imam Syafi'i, ya, salah satu murid andalannya Imam Syafi'i, itu beliau mengatakan seperti itu. Kenapa, Bu, kira-kira, Bu? Kenapa? Justru pas lagi nggak punya apa-apa malah bahagia banget. Kenapa? Karena saat itu beliau betul-betul hanya bergantung kepada Allah. Ketergantungannya bukan lagi kepada duit yang ada di ATM, bukan lagi kepada beras yang ada di gudang, bukan lagi kepada gaji yang setiap awal bulan datang, bukan. Betul-betul ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika hati tergantung total kepada Allah, saat itulah akan datang kebahagiaan. Saat itulah akan datang ketenangan di dalam hati.
Karena kekayaan Allah jauh lebih banyak dibandingkan rekening-rekening yang ada di bank seluruh dunia. Itu gak ada apa-apanya dibandingkan kekayaan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini kita diajarkan di dalam doa ini agar tidak menggantungkan diri kepada kekuatan pribadi walaupun hanya sekejap mata. Ya. Jadi apa yang saya sampaikan tadi bukan dalam rangka bahwa kita itu nggak perlu kerja, nggak perlu nyari duit, nggak perlu nyimpen, punya tabungan. Bukan. Silakan jenengan punya tabungan, jenengan bekerja, jenengan punya simpenan, silakan, tidak apa-apa. Tapi yang ingin kita garis bawahi di sini adalah jangan sampai tawakal dan ketergantungan kita itu kepada simpenan, tabungan, apalagi asuransi. Ya. Ketergantungan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Wala takfala takilni ila nafsi fata'in. Terus lanjutannya wa aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, perbaikilah seluruh urusanku. Jadikan seluruh urusanku lancar, jadikan seluruh urusanku baik. Itulah makna dari kalimat wa aslih li sya'ni kullah. Ya, termasuk urusan kalau ibu mau melahirkan, ya urusan persalinan. Ya. Ini juga masuk di sini. Ya, lancarkan ya Allah proses persalinan ini. Jadikan ibunya sehat, anaknya juga sehat. Jadikan prosesnya tidak bertele-tele. Ya, ada sebagian ibu, masya Allah, sekali ngeden langsung apa? Langsung keluar. Ya, ada sebagian ibu seperti itu. Bahkan belum sampai di rumah sakit wis apa? Wis brojol nang endi? Nang becak. Ya, ada sebagian seperti itu. Ya, di becak sudah terlanjur keluar. Ada sebagian yang begitu mudahnya. Ya, itu yang berkuasa untuk bisa melancarkan itu semua adalah Allah. Baru ditutup la ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Ini mirip kayak penutup kalimat yang tadi, bahwa hanya Allah lah satu-satunya yang berhak untuk kita ibadahi. Sudah. Sekarang kita pindah doa yang paling panjang. Okay. Siap-siap nggih, Bu nggih? Apa doa yang paling panjang itu? Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw anzaltahu fi kitabika aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indaka an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jilaa huzni wa dhahaba hammi. Sampun hafal? Macane besi angel. Ya, ayo kita bareng-bareng. 1, 2, 3. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka
au 'allamtahu ahadan min khalqika au anzaltahu fi kitabika awista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indaka an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jilaa huzni wa dhahaba hammi. Ini adalah doa yang panjang. Isi permintaannya itu di baris yang ketiga. Anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jilaa huzni wa dhahaba hammi. Ini doa walaupun panjang, Bu, tapi efeknya dahsyat. Kata Nabi SAW, siapapun yang membaca doa ini saat dia sedang kesulitan, saat dia sedang sedih, saat dia sedang susah, siapapun yang baca doa ini pasti kesedihannya akan dihilangkan oleh Allah, kesusahannya akan dihilangkan oleh Allah, kesulitannya akan dilenyapkan oleh Allah, terus akan diganti dengan faroha. Faroha itu kegembiraan. Ini jaminan dari Nabi SAW. Ya, sehingga dalam kondisi-kondisi susah, dalam kondisi sulit, ini doa yang sangat pas untuk dibaca. Doa ini diawali dengan Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatik. Ini pengakuan dari seorang hamba, dari seorang manusia bahwa dia itu hambanya Allah. Dia juga anak dari hamba laki-lakinya Allah, dan juga anak dari hamba perempuannya Allah. Maksudnya ya anak dari bapak dan anak dari nopo? Ibu. Karena bapak kita hamba Allah atau bukan? Hamba Allah. Ibu kita hamba Allah atau bukan? Hamba Allah. Jadi kemana-mana kita hambanya Allah. Kitanya ini hambanya Allah, bapak kita juga hamba Allah, ibu kita juga hamba Allah. Jadi dari dulu sampai kapanpun kita adalah merupakan hambanya siapa? Allah. Bahkan kakek moyang kita, sinten? Kakek moyang kita siapa? Kita pada kelalen kakek moyangnya Nabi Adam. Nenek moyang kita siapa? Hawa. Itu juga dua-duanya hambanya siapa? Allah. Sudah, ini pengakuan bahwa kita adalah hamba Allah. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku berada di tanganmu, alias Allah itu menguasai diri kita. Madin fiya hukmuk, putusanmu pada diriku pasti terjadi. Jadi apapun yang Allah takdirkan akan menimpa, akan kita alami, pasti akan kita alami. Adlun fiya qada'uk, ketentuanmu untuk diriku pasti adil. Ya, apapun yang Allah tentukan bagi kita itu adalah keadilan Allah. Tidak pernah Allah berbuat zalim. Setelah itu baru kita beristighatsah, bertawassul dengan nama-nama Allah. As'aluka bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak, dengan segala nama milikmu yang engkau sebutkan sendiri ya Allah. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama yang pernah engkau ajarkan kepada makhlukmu. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama yang engkau turunkan di dalam kitabmu. Au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama yang masih engkau rahasiakan di alam gaib. Jadi kita ini berdoa kepada Allah menggunakan seluruh nama yang Allah miliki, yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui. Kita bertawassul dengan seluruh nama Allah. Apa yang kita minta, ini yang penting untuk kita perhatikan, antaj'alal qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah,
jadikanlah Al-Quran sebagai penenang hatiku. Wa nura sadri, penerang dadaku. Wa jilaa huzni, pemusnah kesedihanku. Wa dhahaba hammi, pengusir kegelisahanku. Hadis riwayat Ahmad dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Imam Ibnu Hibban. Perhatikan. Jadi kita minta agar yang mengusir kesedihan, yang menerangi hati, yang menenangkan dada, kita minta itu adalah Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Kenapa napa? Al-Quran. Saya tanya sama jenengan, anak itu bisa jadi hiburan atau tidak? Anak bisa jadi hiburan atau tidak? Bisa. Suami atau istri bisa jadi hiburan atau tidak? Bisa. Duit bisa menghibur enggak? Ngakulah. Bisa atau tidak? Bisa. Buktinya jenengan meseme amba nek duitnya akeh, betul enggak? Betul. Pertanyaannya, Bu, kenapa kok kita minta kepada Allah agar Quranlah yang bisa dijadikan hiburan? Kenapa bukan duit? Kenapa bukan anak? Kenapa bukan suami? Kenapa bukan istri? Kenapa, Bu? Hah? Kenapa? Karena anak, suami, istri, duit, rumah, kebun, dan seluruh urusan-urusan dunia itu tidak kekal. Apa, Bu? Tidak kekal. Kalau kita minta kepada Allah agar hiburan kita adalah anak kita, maka ketahuilah anak itu bisa ada dan bisa tidak ada. Kalau sudah ada, anak itu tidak akan terus menemani kita. Gimana, betul? Ada saatnya anak itu harus menikah, meninggalkan kita. Begitu pula kalau kita minta kepada Allah agar hiburan kita adalah istri atau suami kita. Istri dan suami itu ada saatnya dia akan meninggal duluan atau kita yang meninggal duluan. Kenapa kita tidak minta hiburan kita adalah duit? Karena duit cepat habis. Duit itu datang dan pergi. Anak itu lahir dan mati. Satu-satunya yang bisa bertahan mulai dari zaman Nabi SAW sampai nanti akhir zaman itu adalah Al-Quran. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Al-Quran itu sudah benar-benar menjadi hiburan buat hati kita yang sedih atau belum? Sampun apa dereng? Sampun apa dereng? Dereng. Buktinya apa? Buktinya ketika kita lagi kehabisan duit, buktinya ketika kita lagi dimarahin oleh suami, anak lagi susah diatur, nyari apa? Nyari apa? Nyari Quran? Enggak. Ketika kita lagi susah, bukan nyari Quran, tapi nyari solusi-solusi yang lain, malah curhat nang medsos, pasang status bojoku medit. Astagfirullah. Ambil Quran, baca Quran.
Tapi kan belum paham Ustadz. Walaupun belum paham, salah satu keajaiban Al-Quran, walaupun belum paham orang yang membacanya, itu akan mendatangkan ketentraman di dalam hati. Pernah Bu, ada seorang Muslim yang tinggal di negara Barat, ya, di Eropa, di Amerika, saya lupa, pokoknya di Barat lah. Itu dia melakukan semacam survei kecil-kecilan. Dia melakukan percobaan. Dia bawa Walkman yang diisi dengan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian dia temui orang-orang non-Muslim. Dia temui orang-orang non-Muslim. Kemudian dia bilang kepada orang-orang yang dia temui, ada yang ditemui di jalan, ada yang ditemui di mall, ada yang ditemui di kebun, ada yang sudah tua, ada yang masih muda, ada laki-laki, ada perempuan. Dia minta kepada orang-orang yang dia temui itu untuk mendengarkan. Tolong, mau nggak kamu dengerin ini? Kemudian satu-satu dengerin. Paling dikasih kesempatan 2 menit, 3 menit, 5 menit. Ada beberapa orang yang oleh Muslim ini dicoba untuk melihat responnya. Ajaibnya apa Bu? Semua yang ditanya, bagaimana respon Anda, bagaimana perasaan Anda ketika mendengarkan bacaan ini, semuanya mengatakan, saya merasakan kedamaian, saya merasakan ketentraman. Ini ajaib, kata dia. Kamu tahu nggak itu artinya apa? Nggak tahu. Bahkan ada di antara mereka yang, kamu tahu nggak ini bacaan apa? Ada di antara mereka yang bilang, aku nggak tahu ini bacaan apa. Ada sebagian mereka yang mengatakan, aku tahu ini bacaannya orang Islam. Tapi yang menakjubkan, yang lebih menakjubkan, orang yang mengatakan, aku nggak tahu ini bacaan apa, aku nggak tahu ini artinya apa, tapi begitu aku dengarkan, hatiku terasa tenang, damai, tentram. Itu mukjizat Al-Quran, ya. Tapi bukan berarti kemudian kita nggak perlu memahami maknanya, bukan. Kalau kita bisa memahami maknanya, itu nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Tapi jangan beralasan untuk tidak mau baca Al-Quran karena nggak paham, jangan. Ya. Kenapa nggak baca Quran? Nggak paham, jangan. Walaupun nggak paham baca Quran, syukur-syukur, nopo paham. Ya. Lihat bagaimana Nabi SAW di sini menyebutkan, Quran itulah Rabi'a qalbi. Quran itu adalah penenang hati, Nura sadri, penerang dada, Jala'a husni, pemusnah kesedihan, Dhahaba hammi, pengusir kegelisahan. Jadi ketidaktenangan itu obatnya Al-Quran. Kegelapan, peteng dedet, hati yang gak nyaman, hati yang sedang galau, itu obatnya Al-Quran. Kesedihan karena kehilangan ini, kehilangan itu, menghadapi masalah ini, masalah itu hiburannya Al-Quran. Kegelisahan yang nggak jelas, kenapa ujuk-ujuk hatiku gelisah, anakku di sana sedang apa, jangan-jangan ada apa-apa, hiburannya Al-Quran. Ya. Ini adalah beberapa doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inti dari doa-doa tadi, sebagaimana yang saya tulis di bawah di paragraf terakhir, bahwa dalam kondisi genting seharusnya seorang hamba itu berserah diri hanya kepada siapa? Allah, mengakui kelemahan dirinya, menyatakan ketergantungannya kepada Allah,
selalu mengharapkan belas kasihan Allah dan rahmatnya, serta melepas ketergantungan kepada siapapun dan apapun selain Allah, tapi tetap melakukan ikhtiar manusiawi. Itu intinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada waktu berapa? 3 menit. Ya, silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan atas penyampaian materi. Berikutnya kami bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk ke redaksi Radio Insani. Pertanyaan pertama datang dari saudari Indar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, bagaimana menghilangkan rasa ketakutan bahwa punya anak banyak itu bisa menelantarkan anak sebab tidak terurus? Dan jika terlantar, apakah orang tua berdosa terlantar karena terlalu banyak anak? Syukran Ustaz. Ya. Bagaimana caranya menghilangkan perasaan takut nanti kalau anaknya banyak jadinya terlantar? Caranya satu, ikuti aturan dalam mengatur jarak kelahiran anak. Ini yang pertama. Ada isyarat di dalam Al-Quran yang bisa kita pahami bahwa jarak antara anak pertama dengan anak yang kedua itu kira-kira berapa tahun, Bu? Kira-kira 3 tahun. Bagaimana kita bisa mengambil kesimpulan itu? Karena proses menyusui anak itu berapa tahun? 2 tahun. Sedangkan proses kehamilan berapa? 9 bulan. Berarti 2 tahun tambah 9 bulan ya kita genapkan jadi berapa? 3 tahun kira-kira lah. Kalau misalnya kita ikuti aturan tersebut, insya Allah anak tidak terlantar. Ya, walaupun banyak. Ini yang pertama. Kecuali kalau aturan itu nggak diindahkan, saben tahun lahir, ya wajar. Anak pertama umurnya 1 tahun, anak kedua 2 tahun, anak ketiga, anak pertama kebalik ding. Anak pertama 3 tahun, anak kedua 2 tahun, anak ketiga 1 tahun. Ya jelas akan anak-anaknya kurang terurus kalau seperti itu. Jadi yang pertama diatur jaraknya. Yang kedua, setelah kita atur, maka anak oleh orang tua dilatih agar dia memiliki kepedulian kepada adik-adiknya. Ketika kita melatih anak ini untuk peduli kepada adik-adiknya, maka hal tersebut akan membantu meringankan tugas siapa? Orang tua. Nanti yang ngomong adik-adiknya itu siapa? Kakak-kakaknya. Ya, jadi kakak-kakaknya sudah mulai bisa ganti popok siapa? Adiknya. Kalau adiknya nangis, kakaknya bisa nopo? Bisa gendong, bisa menyuapi adiknya, bisa. Ini adalah hal yang kedua. Yang pertama adalah mengatur jarak yang ideal. Yang kedua adalah mendidik anak-anak agar memiliki kepedulian kepada siapa? Adik-adiknya. Dan yang ketiga yang paling penting adalah tawakal kepada siapa, Bu? Pada Allah. Ya. Mungkin orang tua kita dahulu walaupun dengan segala keterbatasan kondisi, mungkin mereka tawakalnya lebih tinggi dari kita. Ya. Coba saya tanya sama jenengan, Bu, mbah-mbah kita dulu itu bisa makan daging berapa tahun sekali, Bu? Sekali setahun. Ketika ada nopo? Ada kurban. Itu pun juga dulu kurban masih jarang. Sekarang kita makan daging. Ya. Bagi yang punya duit ya kapan pengen dia bisa. Tapi mbah-mbah kita dahulu Masya Allah punya anak banyak dan Alhamdulillah nyatanya terawat. Ya memang ada yang meninggal karena memang saat itu kondisi
tidak secanggih sekarang ya, peralatan medis nggak selengkap sekarang ada, tapi kan banyak yang hidup ya. Banyak di antara kita dulu ketika masih kecil ya, atau mbah-mbah kita dahulu mengasih makan kita, makannya paling pakai daun bareng-bareng gitu kan. Itu juga mungkin faktor keberkahan juga ya. Lauknya seadanya. Bahkan kalau dengar cerita orang tua kita dahulu, namanya nasi itu adalah makanan apa? Makanan apa? Mewah ya. Rata-rata makannya hariannya apa? Tiwul ya, jagung. Nasi itu makanan mewah. Ibu saya rahimahullah pernah cerita, makan nasi itu makan nasi itu kalau ada kiriman aja. Kalau misalnya ada yang barang gawe ya, ada yang syukuran apa, itu baru kita makan nasi. Itu pun makan nasi bareng-bareng, dapat sepincuk gini, biar bisa kebagi semuanya, dicampur dengan tiwul, dicampur dengan jagung, kemudian makan bareng-bareng. Tapi anaknya banyak, masya Allah. Sekarang kita anak siji wedi ya, jangan ya. Ini beberapa tips, mudah-mudahan bisa diamalkan. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut segala kurangannya kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum, telah kita simak bersama kajian ilmiah yang bermanfaat bersama asatidzah kita. Semoga yang singkat ini dapat menambahkan ilmu dan berfaedah untuk kita semuanya. Kami yang bertugas mengucapkan